Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21. Sedih. Serena tidak tahu harus apa ketika melihat punggung lebar itu menghadap Nisan sambil menangis. Tristan tentulah sangat mencintai Lily, dan Serena ikut larut dalam kesedihan itu. Tristan, tegur Valdo yang telah berdiri di samping pria itu. Tristan menoleh. Terima kasih sudah datang. Valdo meletakkan bunga lili di samping bunga mawar merah yang Serena yakini sebagai bunga dari Tristan. Lily sudah tenang di sana. Aku ikut berduka cita, Tristan. Tristan kaget mendengar suara yang ia kenali. Tristan menoleh ke belakang. Serena, kau di sini? Serena tersenyum. Maaf, aku tadi memaksa Valdo untuk membawa aku. Tristan menoleh pada Valdo, lalu kembali memandang Serena. Iya, terima kasih. Dedeng telepon membuyarkan suasana canggung itu. Valdo meminta izin menjauh untuk mengangkat teleponnya. Aku tidak tahu kau punya rahasia. Serena membuka obrolan. Ini juga agar kecanggungan di antara mereka segera berakhir. Membicarakan Lily mengingatkanku padanya. Kau sangat mencintainya. Tristan mengakui. Iya, sangat. Wanita yang beruntung, ucap Serena, lalu memandang lekat Tristan. Apa rumah di Swiss itu adalah rumah kenangan kalian? Tadinya begitu. Dia tiada sebelum aku menunjukkan rumah itu padanya. Setiap kesana, aku selalu mengenangnya. Serena mengangguk. Iya, kau pernah menyebutnya. Aku kira kau hanya merindukan masa kecilmu saja. Tidak mengira kau punya hal yang tidak kuketahui. Kadang ada hal-hal yang tidak bisa diberitahu kepada orang lain. Kau benar, Tristan, tegur Valdo. Tristan memberi pelukan pada Valdo. Kau memang sahabatku, setiap tahun kau datang. Aku selalu ada untukmu, Tristan. Kalian malah saling berpelukan. Celetuk Serena. Maaf, aku membawa si bawel ini. Dia menggangguku sejak pagi. Tidak apa-apa, saut Tristan sembari melirik Serena. Perubahan yang Serena rasakan, Tristan tidak seperti kemarin. Entah karena ada Valdo atau ini adalah hari bersedihnya. Tidak ada sentuhan yang Serena rasakan dari pria itu. Lebih baik aku kembali ke mobil. Valdo mengangguk. Aku akan menyusulmu. Serena tidak tahan untuk pergi dari sana. Hatinya tidak karuan saat ini. Berbagai rasa hadir dalam bedaknya. Entah mau marah, sedih, atau kecewa. Serena keluar dari mobil ketika melihat Valdo dan Tristan yang berjalan keluar dari makam. Ia menyunggingkan senyum menghampiri pria itu, lalu memeluknya. Pelukan sebagai seorang teman yang turut berduka cita. Aku akan menelponmu nanti, bisik Tristan. Serena menarik dirinya. Kau yang tabah, Tris. Tristan mengangguk. Iya, terima kasih. Sungguh aneh, mereka berdua terlihat sangat tidak akrab, padahal keduanya telah mengetahui sisi terdalam masing-masing. Kami pulang, ucap Valdo. Tristan menyempatkan diri membuka pintu mobil untuk Serena. Perlakuan itu mendapat ucapan terima kasih tulus yang Tristan dengar. Sampai jumpa nanti. Iya. Tristan melambaikan tangan, lalu mobil melaju keluar jalan pemakaman. Ia masih memperhatikan kendaraan sedan warna hitam itu melaju sampai menghilang dari pandangannya. Serena, dia tidak berpikir macam-macam kan? Tristan menghela. Aku akan menelponnya nanti. Tristan kemudian masuk mobil, lalu berlalu dari sana. Sepanjang perjalanan, Valdo heran dengan diamnya sang adik. Serena yang cerewet saat bersamanya malah diam saja.
Tidak mungkin kalau adiknya itu kerasukan roh halus saat di sana. Serena, panggil Valdo dengan sedikit keras. Aku tidak tuli. Kau diam saja. Kau ini kenapa? Aku baik-baik saja. Kenapa kau cerewet sekali? Serena kesal karena asik melamun lalah ditegur. Kau aneh sekali. Biasanya mulutmu ini tidak bisa diam. Ada saja yang kau keluhkan. Hanya tidak percaya kalau Tristan bisa setia terhadap pasangannya. Dia itu kan playboy. Bukan playboy, tapi seorang pria dewasa butuh hasrat. Dia membutuhkan wanita untuk keperluannya itu. Termasuk aku juga, tutur Valdo tanpa malu. Penyaluran baru ini ia merasa menyesal telah menghabiskan bersama Tristan. Sejak memutuskan untuk menjadi partner pria itu, Serena mewanti-wanti dirinya untuk tidak menggunakan perasaan. Tapi buktinya apa? Sepertinya ia telah jatuh dalam pesona seorang Tristan. Serena menutup wajah, lalu menangis. Valdo segera menepikan mobil karena adiknya yang tiba-tiba bersedih. Ada apa? Aku hanya ingin menangis. Serena mengusap air mata, tetapi tetap saja lelehan itu tidak berhenti keluar dari kelopak matanya. Kau sedih tentang nasib Tristan? Serena mengangguk, anggap saja seperti itu. Namun nyatanya Serena sendiri tidak tahu kenapa ia ingin menangis. Apakah karena Tristan yang tidak bisa melupakan mantannya? Atau karena perkataan Valdo mengenai penyalur hasrat? Jangan menangis lagi, hapus air matamu. Jika mama melihat matamu sembab, aku pasti yang disalahkan. Kerutu Valdo. Serena mengusap lelehan air matanya. Ia menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Antar aku pulang, Valdo. Sang kakak mengangguk, lalu kembali mengendarai mobil menuju kediaman orang tua mereka. Aku langsung saja. Serena langsung keluar ketika mobil baru berhenti di depan gerbang rumah. Valdo mendecakkan lidah melihat adiknya yang berlari masuk. Ia menggeleng, kemudian berlaru dari sana. Valdo tidak sempat untuk singgah karena harus balik ke kantor. Sare, kau kenapa? Tegur Mary yang melihat putrinya berjalan cepat menuju anak tangga. Jangan menggangguku, Mama. Aku butuh sendirian. Kau bertengkar dengan Valdo. Serena mengabaikan pertanyaan ibunya. Ia lekas masuk kamar, lalu mengunci pintu. Serena langsung menjatuhkan dirinya di atas tempat tidur. Aku tidak mungkin punya perasaan pada Tristan, kan? Serena selalu menyangkal hal itu, namun buktinya ia telah jatuh cinta pada sosok Tristan. Serena masih berharap Tristan menelpon atau mengirim sebuah pesan, seperti apa yang diucapkan oleh pemuda itu saat di makam. Nyatanya tidak ada tanda pesan masuk sama sekali atau telepon dari pria itu. Serena masih mengingat perkataan Tristan pada saat mereka berada di restoran. Pemuda itu mengatakan akan sibuk selama 2 hari, dan mungkin tidak akan bisa menghubunginya. Hari pertama, Serena tahu yang dimaksudkan adalah berkunjung ke makam mendiam Lily. Lalu hari kedua pasti Tristan meratapi atau mengenang masa-masa indah mereka. Hati wanita memang rapuh, secara fisik mungkin Serena kuat. Ia seorang atlet judo, namun bicara mengenai perasaan tetap saja. Serena seperti wanita pada umumnya, sakit hati dapat ia rasakan seperti sekarang. Memang Tristan saat ini meratapi kepergian kekasihnya. Dalam kamarnya ia memandangi potret Lily Edridge. Perasaan bersalah tentu saja menghampirinya. Tristan menyesal karena ia tidak tahu apa-apa tentang penyakit Lily. Sebagai kekasih, ia merasa tidak perhatian, tidak peka dengan apa yang terjadi. Tristan juga menyayangkan mengapa waktu itu ia tidak curiga atas penolakan Lily yang tidak ingin tinggal bersama. Ada satu rahasia yang disembunyikan, dan itu merenggut kebahagiaannya. Tristan merebahkan diri sembari mendekat potret Lily. Sampai kapanpun, wanita itu akan tetap berada dalam hatinya.
Besok paginya Tristan kembali pada realita kehidupan. Setiap tahun selama 2 hari, ia akan bersedih. Tapi setelah itu ia harus bangun untuk melanjutkan hidup. Sebuah pesan ucapan selamat pagi dikirim pada Zarena. Tawaran makan siang juga Tristan berikan, dan ia menunggu balasan dari gadis itu. Sampai selesai sarapan dan Tristan yang siap untuk ke kantor. Balasan dari Zarena tidak ia dapatkan, padahal pesan itu telah terbaca. Sembari mengendarai mobil, Tristan mencoba menelpon. Syukurlah Zarena mengangkatnya. Suara dari seberang sana membuat suasana hati Tristan membaik. Kau tidak membalas pesanku. Oh, maaf Tris, aku sedang sibuk saat ini. Kau bisa menghubungiku nanti. Tapi Zarena, kau bisa makan siang bersamaku kan? Maaf, aku tidak bisa. Sambungan telepon itu diputus sepihak. Tristan mengumpat. Ada apa dengannya? Sibuk apa sih dia? Kerutuan itu berakhir ketika Tristan sampai di kantor. Ia akan memberi kesempatan pada Zarena siang ini. Dan mungkin benar, wanitanya itu memang sibuk. Namun pada saat jam makan siang sampai sore hari ketika Tristan pulang, Zarena masih tidak ada kabar. Kegiatan menelpon sebelum tidur pun absen untuk 1 malam. Rupanya bukan hanya sehari. Besoknya, Tristan tidak dapat menghubungi Zarena. Nomor telepon wanita itu tidak aktif. Kesal sudah pasti. Apalagi Tristan sangat merindukannya. Dia kemana sih? Gerutu Tristan. Apa aku ke rumah Calmington saja? Sayangnya Valdo telah pindah rumah. Lalu jika Tristan ke rumah Zarena, alasan apa yang harus ia gunakan? Mengatakan kepada Mary dan Henry kalau ia ingin bertemu anak gadisnya. Tristan mengurungkan niat itu. Mengutarakan alasan tersebut bukan pikiran yang baik. Zarena ini sibuk apa sih? Tristan sungguh kesal dibuatnya. Ia menjentikan jari. Tidak menerima telepon dari Zarena telah membuat otaknya buntu. Tristan bisa mengunjungi Zarena di tempat latihan judo atau di kedua wanita itu kursus memasak. Tentu saja Zarena mengabaikan Tristan. Karena ia telah menerima Chris sebagai bagian dari hidupnya. Ia mempersiapkan pertunangan yang sebentar lagi akan diselenggarakan, lalu menghabiskan waktu bersama Chris agar hubungan mereka semakin dekat. Di ruang latihan tidak ada, lalu di tempat kursus juga Zarena tidak terlihat. Lalu di mana wanita itu? Nomor ponsel saja tidak aktif. Mau tidak mau Tristan harus mengunjungi wanita itu kan? Tekadnya kuat untuk bertandang ke kediaman Zarena. Dan untuk alasannya, Tristan akan memikirkannya selama perjalanan. Zarena tidak mungkin marah karena aku tidak memberitahunya tentang Lily kan? Gubamnya. Tristan mempunyai perasaan tidak enak tentang ini. Mungkin saja Zarena marah karena ia tidak jujur pada sosok Lily. Sebenarnya Tristan memang tidak ingin bercerita apapun. Sebuah rahasia tidak harus diberitahu. Sayangnya Valdo malah membawa adiknya ke makam kemarin. Tristan turun dari mobil sedan Super Match Series 15 keluaran terbaru warna silver metallic. Penjaga rumah segera menghampiri karena memang mengenal sosok sahabat Valdo itu. Tuan Tristan, mau masuk? Penjaga rumah siap membuka gerbang. Apa Zarena ada di rumah? Nona keluar sejak pagi. Begitu rupanya. Katakan pada Zarena kalau aku mencarinya. Tristan langsung masuk mobil, lalu kembali mengendarainya. Penjaga rumah menggeleng, padahal ia ingin memberitahu kalau Zarena pergi sejak pagi bersama Chris dan kediaman Calmington akan sibuk seminggu ini karena ada acara pertunangan. Di sisi lainnya, dalam apartemen yang cukup luas, Zarena menunjukkan kebolehannya memasak menu makan siang untuk Chris. Hari cerah untuk menghabiskan waktu bersama pasangan. Kau merasa tidak terganggu karena menemaniku. Tanya Chris tidak enak hati. Maksudku, kau pasti punya kegiatan lain kan? Zarena tersenyum menanggapi. Kita memang harus menghabiskan waktu bersama kan? Aku tidak keberatan meluangkan jadwal latihan dan kursus memasakku. Aku dapat panggilan tugas tadi malam dan tidak sempat menelpon. Itu sebabnya dari rumah sakit aku langsung menemuimu.
Kau tidak tidur, Chris. Istirahatlah. Tapi aku ingin bersamamu. Aku di sini. Serena menuangkan sup ayam di mangkuk Chris. Makanlah dulu. Chris menyuap 1 sendok sup itu ke dalam mulut. Aku akan gendut jika terus makan enak. Serena tertawa. Itu tidak akan terjadi. Aku akan selalu menyediakan makanan sehat untukmu jika kita telah menikah nanti. Kau akan menjadi istri yang baik. Selesai makan bersama, keduanya menghabiskan waktu dengan menonton film bersama. Namun hanya Zarena yang menonton, karena Chris malah memejamkan matanya. Dia terlihat lelah, tetapi masih memaksakan diri untuk menemaniku. Zarena meraih bantal, lalu merebahkan kepala Chris di atasnya. Karena Chris tertidur, Zarena pun ikut merebahkan diri di samping pria itu. Tidur bersama di lantai dengan beralaskan karpet tidak masalah baginya. Bersambung.